Tes. Pada adik-adik mahasiswa dimohon agar depan dipenuhi dulu. Silahkan yang ada di belakang. Monggo. Nanti kalau ke depan snacknya ditambah satu lagi. Silakan. Monggo, Dik yang di belakang. Karena nanti kalau nggak penuh akan ditutup. Yang tengah itu akan ditutup. Silakan. Masuk ke depan, ya. Saya agak bohong-bohong sedikit nggak apa-apa. Masuk ya. Cek. Cek. Tes. Cek. Cek.
Pengumuman untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Abdul Holik, Bapak Mahrus Ali, Bapak Ari Wibowo, Bapak Syarif Nur Hidayat, dan mata kuliah Pidana khusus dengan dosen pengampu Bapak Hanafi Amrani dan Bapak Ari Wibowo diharapkan melakukan presensi setelah acara selesai. Terima kasih.
Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Khairul Huda SH.MH di acara kuliah umum yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil SH.MH. Yang terhormat Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Budi Agus Riswandi SH.MHum. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Bagja Agung Prabowo SH.MHum PhD. Yang terhormat Bapak Dr. Khairul Huda SH.MH, serta para hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillahilladzi ja'ala naharon ma'asyan lil bashar wa ja'ala lailan rahatan lil anam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan ridhonya kita semua dapat berkumpul bersama di dalam acara yang berbahagia ini. Baik hadirin yang kami muliakan, beranjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Marilah kita dengarkan dan renungkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Saiful Aziz. Waktu dan tempat kami haturkan. Hadirin diharap tenang. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih kepada saudara Saiful Aziz yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Islam Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk berdiri dengan sikap sempurna dan mengikuti instrumen musik.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Marilah kita dengarkan secara seksama sambutan dari Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Bagja Agung Prabowo, SH MHum PhD, sekaligus membuka acara kuliah umum pada pagi hari ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Dr. Khairul Huda SHMH yang telah berkenan meluangkan waktu untuk kita memberikan kuliah umum. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Agus Riswandi SHMHum, serta saudara-saudara sekalian. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, dan Allah yang Maha Penyayang yang tak terbilang. Karena pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk tolabul ilmi, untuk menuntut ilmu dalam majelis yang mulia ini. Sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang mulia ini kita tentu bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk tolabul ilmi. Kita akan mengkaji tema yang sangat menarik tentang pertanggungjawaban pidana, ya, partai politik sebagai korporasi. Tentunya muncul pertanyaan kepada kita, bisakah partai politik dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi dan diperlakukan sebagai korporasi? Menurut saya, partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dijerat KPK dan dikualifikasi sebagai korporasi. Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta definisi dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi. Partai politik masuk dalam definisi korporasi karena setidak-tidaknya ada dua hal yang terpenuhi unsurnya. Yang pertama adalah dia kumpulan orang, lalu yang kedua ada berbadan hukum. Maka partai politik bisa dikualifikasi sebagai korporasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, belakangan ini makin marak saja partai-partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan belakangan ini ada kasus korupsi yang cukup besar, proyek PLTU di Riau yang telah menyeret Partai Golkar, sehingga dirugikan negara sekian ratus miliar. Dan ternyata sebagian dananya untuk Munaslup. Nah, ini sebagai contoh, ke depan nanti kalau tidak ada tindakan tegas upaya dari pemerintah untuk menindak, maka akan muncul banyak partai-partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Ada sebuah anekdot yang lucu ketika ada seorang laki-laki, dia sedang bermain di Parangtritis, tiba-tiba dia menemukan botol
Ya, botol, kemudian dibuka botolnya, penasaran, keluar jinnya. Seperti biasa jin itu kemudian bertanya, karena Paduka sudah menolong saya keluar dari botol ini, sebutkan 3 permintaan. Maka pemuda itu menawar, baik saya minta pertama, beri kami pemimpin bangsa ini yang jujur, bersih, adil, dan bijaksana. Lalu yang kedua, bersihkan Indonesia dari korupsi. Kemudian yang ketiga, sejahterakan rakyat Indonesia. Rupanya jin ini kemudian berpikir agak lama, langsung tiba-tiba masuk ke dalam botol lagi. Dan berkata, saya tidak sanggup, tolong tutup lagi botolnya. Nah, ini sebuah sindiran sebenarnya, betapa tidak mudah untuk kita merubah keadaan. Tapi upaya kita dari kalangan akademisi sebaik mungkin untuk merubah keadaan ini. Semoga momentum ini menjadi awal perubahan untuk itu. Terima kasih sekali lagi atas atensi para hadirin. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Dengan itu kita buka majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nun wal kolami wa mayasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bagi Agung Prabowo SHM Hum PhD atas sambutannya pada pagi hari ini. Baik para hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti bersama acara kuliah umum dengan tema Pertanggungjawaban Partai Politik sebagai Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yang pada kesempatan kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Ari Wibowo SH, SHI, MH. Sebelum itu saya akan membacakan secara singkat riwayat pendidikan Bapak Ari Wibowo. Pada program sarjana beliau mengambil program double degree ilmu hukum dan hukum Islam sehingga bergelar sarjana hukum dan sarjana hukum Islam. Kemudian melanjutkan strata 2 di Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, kepada Bapak Ari Wibowo SH, SHI, MH, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekjur, Bapak Bagia Agung Prabowo, PhD, Bapak Kaprodi, Dr. Budi Agus Riswandi, Bapak Dr. Khairul Huda, terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kita patut berbahagia pagi hari ini kita kedatangan seorang pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan beliau memang sudah tidak diragukan kepakarannya di bidang hukum pidana. Secara administratif memang belum profesor, tapi secara de facto kami sebagai junior hukum pidana sudah mengakui kalau beliau ini sudah layak menyandang sebagai profesor di bidang hukum pidana. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Ya, nanti silakan mahasiswa untuk memperhatikan dan mencatat poin-poin yang akan disampaikan oleh beliau terkait dengan pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Karena kemungkinan besar sebagian materi yang beliau sampaikan akan keluar di ujian akhir semester. Baik yang mata kuliah hukum pidana maupun hukum pidana khusus, nah, termasuk kelas saya, jadi harus diperhatikan. Yang hukum pidana relevan karena ada pembahasan subjek delik. Karena dalam undang-undang hukum pidana di luar KUHP sudah dikenal subjek delik korporasi. Kemudian apalagi Pitsus ketika membahas undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, itu juga secara eksplisit dalam undang-undang disebutkan korporasi sebagai subjek delik. Ini pendalaman materi dari itu, kita khususkan kepada
partai politik, karena sampai sekarang belum ada yang diseret menjadi pelaku delik di Indonesia. KPK saja sekarang baru menjadikan beberapa korporasi sebagai tersangka, kalah dibanding dengan kejaksaan yang pernah menjadikan PT Giri Jaladiwana dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Antasari di Banjarmasin. Saya kira begitu, nanti silakan diperhatikan nih, mohon maaf barangkali nanti sebagian mahasiswa ada yang berganti, Pak Uda. Jadi ada yang keluar, sebagian nanti ada yang masuk karena ada yang berbarengan dengan kuliah. Tapi insya Allah nanti akan selalu penuh sampai belakang. Ini yang di luar banyak yang tidak kebagian tempat dan akan menyaksikan lewat live streaming di YouTube. Di luar UI juga sebagian ada yang meminta link live streaming untuk menyaksikan kuliah umum pada pagi hari ini. Saya akan bacakan kurikulum vitae singkat beliau. Ya, perhatikan baik-baik. Nanti silakan dicatat email dan nomor handphonenya. Oh, kalau ini nggak masuk ujian nih. Kecuali kelas Pak Syarif, mungkin pertanyaannya alamat Pak Khairul Huda. Nama lengkap Khairul Huda, kemudian tempat tanggal lahir di Tangerang, 28 bulan 10 tahun 1970. Berarti usia beliau 49 ya, hampir setengah abad, hampir 50. Ya mungkin mirip-mirip dengan Pak Syarif. Kemudian jenis kelamin jelas laki-laki ya. Agama Islam, alamat di Tangerang Selatan, nomor telepon ini yang penting. Suatu saat kalau Anda menjadi advokat, butuh ahli, ya beliau nanti sudah menyimpan di nomor handphonenya. 081 8498 552. Atau kalau mau email boleh di huda.fabian@yahoo.com. Kata Pak Budi nomor rekening menyusul. Nanti kalau sudah lulus jadi advokat baru nanya itu. Pendidikan S1 UMJ tahun 1993, kemudian S2 UI tahun 97, UI ya, I-nya 1. Kalau kita kan I-nya 2, ada Islamnya. Kemudian S3 UI tahun 2004. Karir tahun 94 sampai sekarang menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan sejak tahun 2008 sampai sekarang menjadi penasihat ahli Kapolri. Ya luar biasa. Pada Pak Khairul Huda, saya persilahkan untuk bisa menempati kursi yang ada di depan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Kita nanti maksimal sampai jam 12, jadi waktunya cukup panjang. Nanti Pak Uda mohon untuk menyampaikan materi kira-kira 40 sampai 60. Karena mahasiswa ini kayaknya daya tahannya 60 menit. Kalau ngajar di kelas sudah 60 menit itu sudah kleset-kleset terus. Apalagi kalau sudah melampaui, kejet-kejet mahasiswanya. Jadi nanti masih ada sisa waktu cukup banyak kalau disampaikan materi 60 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan dimanfaatkan dengan baik. Beliau ini secara keilmuan nasabnya jelas. Bahkan Pak Hanafi ini mengatakan beliau ini titisannya Profesor Ruslan Saleh. Ya, jadi jelas nasabnya ke Profesor Ruslan Saleh. Karena saya belum pernah mendengarkan kuliah langsung dari beliau. Kata Pak Hanafi, ya sudah dengarkan saja Pak Khairul Huda. Itu yang paling mirip dengan Profesor Ruslan Saleh. Dan beliau ini ahli hukum pidana yang madhabnya dualistis. Hampir sama dengan semua dosen hukum pidana di Fakultas Hukum UI. Saya kira begitu sebagai pengantar. Nanti mohon izin saya duduk di sana Pak, karena pengen ikut kuliah juga. Kalau di sini saya nggak bisa lihat nanti. Saya persilakan senyamannya bisa tetap di kursi atau di podium atau ya, jalan-jalan juga boleh. Saya persilakan pada Pak Khairul Huda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekretaris Prodi, Bapak Sekretaris Jurusan, Bapak Kaprodi, Bapak dan Ibu dosen, adik-adik mahasiswa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang oleh pimpinan Fakultas Hukum UI. Kebetulan saya dengan Pak Dr. Jamil itu satu angkatan waktu S2 dulu. Sama dengan Pak Dr. Hanafi itu satu angkatan. Kalau S3 saya satu angkatan dengan Profesor Ridwan Hairandi. Kalau yang di UI ya.
Baik, terima kasih sudah diundang, tentu sangat membahagiakan. Terakhir saya ke sini pada waktu selepas gempa itu, ya, selepas gempa. Terakhir ke UI Taman Siswa ini. Ya, selebihnya keseringan di Kaliurang ya. Jadi senang sekali bisa bersama-sama Sivitas Akademika Fakultas Hukum UII. Saya seperti bukan orang lain di lingkungan UII karena cukup intens komunikasi kami dengan dosen-dosen di sini maupun teman-teman yang lain. Saya diminta untuk membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ini memang materinya erat atau lebih banyak ke dalam bidang hukum pidana. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa mereka yang memang majoringnya adalah hukum pidana sehingga bisa mengikuti. Baik, saya mulai saja. Baik, fundamental isunya adalah soal partai politik, ya, pertanggungjawaban pidana bagi partai politik. Tor yang dikirim kepada saya sepertinya ingin sekali kualifikasi partai politik sebagai badan hukum sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Saya pikir kalau itu persoalannya sudah selesai. Tadi Pak Sekretaris Jurusan sudah kemukakan bahwa memang sudah selesai. Partai politik adalah badan hukum. Sehingga kalau sebagai sebuah badan hukum, maka partai politik merupakan subjek hukum. Pengertian dari subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Kan begitu. Jadi ketika sesuatu dikualifikasi sebagai badan hukum, maka dengan sendirinya dia pendukung hak dan kewajiban. Salah satu kewajibannya adalah bertanggung jawab atas apa yang dia ambil, apa yang dilakukan. Termasuk diantaranya ketika pertanggungjawaban itu dapat dimintakan sampai dengan pertanggungjawaban pidana. Jadi ketika peraturan perundang-undangan mengkualifikasi partai politik sebagai badan hukum, maka kalau pertanyaannya apakah dia bisa dipertanggungjawabkan dari hukum pidana? Pasti iya. Karena seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sisi itu sudah selesai isu ini. Ya, karena undang-undang partai politik sendiri itu memang mengkualifikasi bahwa partai politik adalah badan hukum. Dalam lingkup pidana, saya yang tadi disebutkan oleh Pak Sekjur dalam undang-undang korupsi, dalam Perma nomor 13, dalam banyak undang-undang, ketika badan hukum yang sering dalam hukum pidana disebut dengan korporasi, ya, itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, maka ya pada dasarnya bukan hanya tindak pidana korupsi yang kemudian bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada partai politik, tapi segala bentuk tindak pidana yang subjeknya adalah korporasi. Karena pengertian korporasi di dalam undang-undang korupsi, dalam
Perma tadi, termasuk diantaranya adalah badan hukum. Gitu. Jadi selagi partai politik oleh undang-undang partai politik dinyatakan sebagai badan hukum dan korporasi diantaranya termasuk diantara korporasi adalah badan hukum, maka pada dasarnya partai politik bisa dimintai tanggung jawab pidana. Jadi isu yang mau kita bahas di dalam kuliah umum ini sudah selesai secara de jure. Nah ini ngomongin tadi jadinya secara de jure dan de facto nih. Faktonya belum selesai, de factonya belum selesai gitu. Karena belum ada partai politik yang dimintai tanggung jawab secara hukum. Kan persoalannya di situ. Jadi yang perlu kita bahas bukan apakah partai politik adalah subjek hukum pidana. Bukan itu yang perlu dibahas. Yang perlu dibahas bukan apakah partai politik dapat dipertanggungjawabkan sebagai korporasi dari segi hukum pidana. Bukan itu juga yang mesti kita bahas. Yang kita mesti bahas sebenarnya adalah apa yang menyebabkan hingga saat ini partai politik belum ada yang dipidana. Kan gitu. Sehingga kita punya kontribusi yang lebih positif daripada sekedar kita mengulas dan kemudian mengkualifikasi bahwa partai politik adalah korporasi, partai politik adalah badan hukum dan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari sisi itu sudah selesai. Jadi saya lebih senang untuk kemudian membicarakan tentang pada persoalan apa yang menyebabkan kemudian partai politik hingga saat ini belum ada yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Apa yang menyebabkan hal itu kemudian bisa berada dalam keadaan yang demikian itu. Kalau kita cermati, ya, maka sebenarnya ada dua model pertanggungjawaban pidana partai politik. Pertama yang tadi, yaitu model pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum. Ini satu model. Jadi sebenarnya satu model saja. Ya. Kita tahu bahwa tidak lagi menjadi teori bahwa badan hukum adalah atau korporasi adalah subjek delik. Tapi sudah masuk ke dalam stadia perundang-undangan. Ya. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu mungkin kita masih menganggap itu sebagai sebuah teori. Ya, karena pasal 79 KUHP, pasal 59 KUHP menentukan bahwa pertanggungjawaban itu hanya bisa dimintakan kepada pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris dari sebuah perusahaan yang ikut campur dalam pelaksanaan suatu delik. Di sini yang menegaskan bahwa KUHP hanya mengenal pertanggungjawaban terhadap individu, orang perseorangan. Tidak mengenal pertanggungjawaban kepada pidana terhadap badan hukum, terhadap korporasi. Tapi dengan banyak undang-undang, kemudian ketentuan berkenaan dengan subjek delik ini diperluas sehingga meliputi juga korporasi. Ya, jadi orang adalah manusia dan korporasi. Jadi kalau disebut dalam rumusan delik setiap orang, maka yang bisa dipertanggungjawabkan adalah manusia, individu, dan korporasi. Nah, di sini partai politik, karena partai politik masuk dalam kualifikasi korporasi, karena partai politik adalah badan hukum, di mana definisi korporasi adalah kumpulan orang atau harta kekayaan baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, maka kemudian pendekatan pertama meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah
dengan mengkualifikasi bahwa pada partai politik adalah dengan mengkualifikasi bahwa partai politik adalah suatu badan hukum. Ini model pertama. Tapi model yang kedua, yang menurut saya lebih penting, juga kita pahami bahwa partai politik juga bisa dikualifikasi sebagai organized crime, sebagai organisasi kejahatan. Dalam banyak literatur disebut sebagai korporasi jahat. Nah, ini yang sepertinya belum cukup populer. Ya. Jadi menurut saya, partai politik juga bisa dikualifikasi sebagai organisasi kejahatan. Jadi sama dengan mafia, sama dengan kelompok-kelompok kriminal terorganisir. Nah, kalau partai politik dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan. Nah, kasus-kasus yang disebutkan Pak Sekjur tadi, ya, terakhir misalnya kasus korupsi pembangunan pembangkit tenaga listrik di Riau, tempat kelahiran saya, tempat nenek moyang saya, itu partai politik digunakan oleh orang-orang yang berada di dalamnya sebagai suatu organisasi kejahatan. Sebagai sebuah organisasi kejahatan. Jadi partai politik diadakan untuk mencapai tujuan-tujuan jahat dari orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, ini yang jarang sekali kemudian dikualifikasi secara demikian. Yang biasanya dianggap sebagai organisasi kejahatan adalah kelompok-kelompok mafioso tadi, ya, mafia, triad, misalnya di Jepang, di Cina, di berbagai tempat, ya, di berbagai wilayah itu ada kelompok-kelompok organisasi kejahatan. Jadi sebenarnya kalau partai politik digunakan untuk kemudian menjalankan aktivitas jahat orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk tindak pidana korupsi misalnya, maka pada dasarnya partai politik kita bisa kualifikasi sebagai organisasi kejahatan. Nah, kalau organisasi kejahatan tentu pertanggungjawabannya ya kepada individu. Tidak kepada organisasinya, karena organisasinya OTB, organisasi tanpa bentuk. Ya kan? Tidak pernah ada misalnya kalau organisasi kejahatan dihubungkan dengan aktivitas terorisme, misalnya gitu. Tidak ada. Katakanlah Jamaah Islamiyah adalah organisasi kejahatan terorisme, katakanlah seperti itu. Tidak pernah Jamaah Islamiyah diadili. Yang diadili adalah tokoh-tokoh yang katakanlah terafiliasi dengan organisasi itu. Begitu juga partai politik. Kalau partai politik sebenarnya sebagai sarana untuk melancarkan suatu aktivitas jahat, maka tidak mengherankan kalau yang dipertanggungjawabkan dari segi hukum pidana adalah tokoh-tokoh partai politiknya. Tokoh-tokoh partai politiknya. Jadi ada dua model ini. Jadi kalau menurut saya, kalau kita mau menuntut pertanggungjawaban pidana partai politik, jangan hanya terfokus ketika menempatkan partai politik sebagai korporasi. Karena itu hanya sebagai suatu pendekatan, salah satu pendekatan saja. Artinya dengan kata lain, kalau ada pengurus partai politik diadili, katakanlah seperti itu, karena satu tindak pidana yang terkait atau berkaitan dengan kedudukan dia sebagai pengurus partai politik, nah itu adalah pertanggungjawaban pidana partai politik. Melalui proses pemidanaan atau mempertanggungjawabkan pidana bagi pengurusnya atau orangnya atau oknumnya. Itu juga masuk ke dalam kategori mempertanggungjawabkan pidana bagi partai politik. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau menurut saya ada semacam kekeliruan pemahaman. Ya. Pemahaman kita adalah mempertanggungjawabkan
partai politik secara pidana dengan menjadikan si partai politik ini sebagai katakanlah terdakwa, katakanlah seperti itu. Bagi saya, mempertanggungjawabkan pidana partai politik salah satunya memang menjadikan partai politik sebagai terdakwa seperti layaknya korporasi pada umumnya menjadi terdakwa. Itu salah satu. Tetapi juga termasuk ke dalam pengertian mempertanggungjawabkan pidana partai politik ketika yang dipidana, yang dijadikan terdakwa adalah pengurus-pengurusnya. Kalau kita perhatikan, ketika kita membaca, mempelajari ketentuan pidana bagi korporasi, maka pilihan untuk menjatuhkan pidana atau mempertanggungjawabkan pidana itu selalu kepada 3. Korporasinya saja, pengurusnya saja, atau korporasi dan pengurusnya. Artinya, ketika ada pengurus korporasi dipertanggungjawabkan karena perbuatannya dalam kedudukannya sebagai korporasi, itu juga bentuk pertanggungjawaban korporasi. Ketika ada pengurus partai politik dipertanggungjawabkan secara pidana dalam hubungannya dengan aktivitas politiknya di partai politik tersebut, itu juga merupakan pertanggungjawaban partai politik secara pidana. Walaupun bukan menempatkan partai politik itu sebagai sebuah korporasi, katakanlah seperti itu. Ya, itu. Yang penting kemudian kita meluruskan. Kalau kita lihat dalam lintasan sejarah, mengapa kemudian mempertanggungjawabkan pengurus partai politik juga termasuk pertanggungjawaban pidana partai politik? Itu terjawab dari kecenderungan munculnya keinginan untuk mempertanggungjawabkan para politisi terhadap tindakan-tindakannya yang dilakukan dalam kaitannya dengan partai politik tersebut. Itu bisa terlihat di sana. Jadi kalau saya menelusuri pangkal tolak keinginan para politisi juga dipertanggungjawabkan dari segi hukum pidana karena aktivitas politiknya melalui partai politik itu mulai dengan diintroduksinya pelanggaran HAM berat sebagai sebuah tindak pidana baru yang muncul setelah Perang Dunia Kedua, katakanlah seperti itu. Jadi pada dasarnya pengkualifikasian adanya tindak pidana pelanggaran HAM berat adalah suatu bentuk pertanggungjawaban para politisi atas tindakannya melakukan aktivitas politik melalui partai politik. Gitu. Karena sebelumnya para politisi itu tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Tapi dengan adanya tindak pidana pelanggaran HAM berat, ya pada dasarnya mereka diadili dalam hubungannya dengan partai politik. Misalnya ketika para penjahat perang Nazi katakanlah ya, dari Nazi gitu ya. Nazi kita bisa dikatakan sebagai partai politik. Ya. Hitler itu kan bukan tentara. Dia sebagai pimpinan partai politik. Ketika dia dipertanggungjawabkan katakanlah karena tindak pidana pelanggaran HAM berat, maka pada dasarnya itu adalah pangkal tolak pertama di mana para politisi dimintai tanggung jawab atas aktivitas politiknya melalui partai politik. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini, maka sebenarnya tidak mengherankan ketika pertanggungjawaban pidana partai politik itu pasti bermula dengan mempertanggungjawabkan individunya. Bukan mempertanggungjawabkan partai politiknya sebagai sebuah korporasi. Pasca Perang Dingin muncul tindak pidana yang namanya terorisme. Saya termasuk orang yang tidak suka menyebutnya terorisme karena isme itu pasti bukan kejahatan. Ya.
Jadi komunisme itu bukan kejahatan. Menyebarkan paham komunisme baru kejahatan. Terorisme bukan kejahatan. Menyebarkan teror baru kejahatan. Jadi sebenarnya tindak pidana penyebaran teror atau yang sering disebut dengan terorisme ini lahir setelah era Perang Dingin. Ya, ketika Perang Dingin berakhir, tembok Berlin runtuh, Rusia bubar, Uni Soviet bubar maksud saya, maka kemudian muncullah ancaman baru di tatanan dunia global yang namanya terorisme. Terorisme itu asalnya adalah state terrorism. Ya. Jadi awal pertama terorisme itu adalah terorisme negara. Kalau terorisme negara pada dasarnya yang menjalankan negara itu adalah partai politik, para politisi. Makanya sampai sekarang banyak orang termasuk saya mengkualifikasi tindak pidana penyebaran teror atau terorisme itu adalah kejahatan politik. Karena dia kejahatan politik pasti dilakukan oleh orang-orang politik, oleh para politisi melalui partai politik. Nah, pertanggungjawaban terorisme pada individunya. Tidak pada negaranya. Gitu ya. Tidak pada negaranya. Yang kemudian bergeser dari state terrorism menjadi pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang tidak terdaftar. Jadi partai politik ini harus dipahami secara luas. Yang terdaftar, resmi, dan yang tidak terdaftar. Kita harus mengkualifikasi DITII, PRRI Permesta, itu adalah partai politik. Ya. Yang melakukan aktivitas kejahatan, katakanlah seperti itu, sehingga kemudian dimintai tanggung jawab. Ya. Yang paling belakangan katakanlah PRD, Partai Rakyat Demokratik, di akhir masa Orde Baru, mungkin adik-adik belum pada lahir, ada namanya Partai Rakyat Demokratik. Partai Rakyat Demokratik ini bukan partai yang terdaftar resmi, tetapi melakukan aktivitas politik. Ketika dia melakukan aktivitas politik, dia harus dipandang sebagai partai politik. Ketika PRD dikualifikasi melakukan tindak pidana, ada kerusuhan namanya kerusuhan 27 Mei, kalau saudara lihat dalam lintasan sejarah, di sini sebenarnya telah ada pertanggungjawaban pidana partai politik. Gitu. Yang masih berkisar pada pertanggungjawaban individu. Jadi partai politik harus kita artikan bukan hanya partai politik dalam pengertian yang sudah terdaftar sebagai partai politik, yang kemudian menjadi peserta pemilu. Partai politik juga harus kita artikan sebagai ya setiap kumpulan orang yang melakukan aktivitas politik adalah partai politik. Ya. Kalau sekarang kita bisa lihat ada partai politik peserta pemilu, ada partai politik yang belum bisa jadi peserta pemilu. Tapi di luar itu sebenarnya ada partai politik yang melakukan aktivitas politik tapi tidak terdaftar sebagai partai politik. Padahal aktivitasnya politik. Jadi kalau kita perhatikan, Fretilin misalnya, pada waktu Timur adalah wilayah Indonesia, dia melakukan aktivitas politik. Namanya Partai Fretilin, walaupun itu partai tidak terdaftar. Ketika tokoh-tokoh Fretilin, salah satunya Sanana Gusmao dia adili karena tindak pidana makar, pada dasarnya itu yang diadili adalah partai politik. Yang dipertanggungjawabkan adalah partai politiknya. Jadi sekali lagi saya ingin meyakinkan kita semua bahwa ketika kita bicara pertanggungjawaban pidana, partai politik, maka mempertanggungjawabkan partai politik sebagai sebuah korporasi adalah hanya salah satu pendekatan saja dari pendekatan mempertanggungjawabkan pidana pada umumnya, yang termasuk diantaranya ketika pertanggungjawaban itu dikenakan kepada individunya. Jadi kalau kita identifikasi seperti itu, maka kita bisa lihat nih bahwa tindak pidana yang bisa dilakukan oleh partai politik tidak terbatas pada korupsi. Bisa dilakukan dengan latar belakang
dalam banyak latar belakang. Enggak bersahabat banget sama saya ini. Bisa diberlakukan dengan latar belakang ekonomi. Kalau di penjat nggak mau, giliran nggak mau dia jalan. Kemana itu diarahkan di sini? Bisa dilakukan dengan alasan ekonomi. Ya, misalnya apa? Korupsi. Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh banyak partai politik dengan alasan ekonomi. Tapi sekarang bukan hanya itu, ya. Jual beli izin. Ya. Kalau di daerah-daerah yang tumbuh kegiatan usaha pertambangan, kerap kali izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan yang menjadi domain kepala daerah itu diperjualbelikan. Itu adalah kejahatan partai politik, karena kepala daerah itu adalah pimpinan partai politik. Ya, dia adalah pejabat politik. Dia mempunyai kekuasaan politik. Gitu. Jadi identifikasi kita terhadap tindak pidana yang mungkin dimintai pertanggungjawaban kepada partai politik jangan terbatas pada korupsi. Korupsi hanya salah satu saja. Atau misalnya dengan motivasi pemilu. Ya, kita kemarin baru saja pemilu. Kecurangan pemilu itu adalah kejahatan. Ya. Walaupun berdebat siapa yang harus membuktikan ini kejahatan. Apakah pengadilan negeri dalam hal tindak pidana, apakah Bawaslu dalam pelanggaran administratif, ataukah MK. Masing-masing nggak mau. Kan gitu loh. Akibatnya nggak ada kecurangan. Kan gitu loh. Kecurangan cuma hoax. Kan gitu loh katakanlah. Seperti itu. Walaupun kita melihatnya di depan mata. Katakanlah. Tapi pendanaan ilegal kampanye partai politik adalah kejahatan. Ini juga belum tersentuh, katakanlah seperti itu. Yang kalau dimintai pertanggungjawaban ya individunya lagi. Kan? Individunya lagi. Ya, jadi korupsi walaupun jelas hasilnya dinikmati oleh partai politik, tetapi yang dimintai tanggung jawab adalah individunya. Begitu juga misalnya dengan latar belakang politik seperti misalnya makar. Ya. Nah, sekarang lagi musim makar ini. Tadi kalau saya disebut pakar itu berarti kerjaannya makar. Pakar itu kata bendanya, kata kerjanya adalah makar. Ini adalah juga bentuk-bentuk kejahatan yang memungkinkan untuk dilahirkan atau dihadirkan karena keterlibatan partai politik. Belum lagi posisi dominan. Ya, ada berapa banyak penyadapan yang dilakukan sekarang ini, ya kan? Dalam rangka untuk mengabdi kepentingan partai politik dengan menggunakan lembaga-lembaga negara yang berwenang melakukan penyadapan. Ya. Jadi cukup banyak, ya sepengetahuan saya penasihat ahli Kapolri, saya tahulah, gitu loh. Bagaimana di internal, katakanlah ini di ruangan ini saja, di internal penyadapan itu mungkin saja dilakukan dengan alasan untuk memenuhi order dari partai politik. Kan gitu. Kapan partai politiknya dimintai tanggung jawab? Kalau itu terungkap pun yang dimintai tanggung jawab hanyalah oknumnya. Juga delik-delik lain dengan motivasi pribadi. Jadi kita perlu meluruskan pemikiran bahwa ketika kita mengkualifikasi
partai politik sebagai sebuah korporasi dan karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban, maka semua tindak pidana yang memungkinkan untuk dilakukan oleh korporasi itu adalah juga menjadi hal yang harus diperhatikan, tidak terbatas pada korupsi. Dan mekanisme pertanggungjawaban individual juga harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban korporasi. Ini yang kemudian menurut saya menjadi satu hal yang cukup penting. Nah, persoalannya gimana? Kenapa bisa begitu? Kan di situ. Nah, kalau kita identifikasi mengapa sampai dengan sekarang sulit sekali meminta pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai suatu korporasi, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah persoalan yang berhubungan dengan pertarungan ideologis. Kita memang butuh mempunyai kepentingan untuk menegakkan keadilan ketika terjadi tindak pidana. Salah satu mekanisme yang sehingga saat ini kita percaya bisa mewujudkan keadilan adalah proses pidana yang berakhir pada pemidanaan. Katakanlah seperti itu. Itu satu sisi dari kejahatan partai politik. Tapi di sisi lain perlu diingat partai politik adalah instrumen yang sangat penting dalam demokrasi. Jadi kecenderungan kita untuk mempertahankan sistem demokrasi sama artinya memperkecil peluang untuk meminta pertanggungjawaban pidana pada partai politik. Kalau kita ingin lebih saklek menerapkan pertanggungjawaban pidana partai politik, sama artinya kita menggali kuburan buat demokrasi. Ini dua kepentingan yang sukar untuk diakurkan. Ya, di satu sisi kita ingin ada proses hukum kalau partai politik melakukan tindak pidana, di sisi lain partai politik adalah instrumen demokrasi. Dan gitu. Yang kemudian kepentingannya tidak bisa dipertemukan. Yang kedua, partai politik menguasai lembaga pembentuk undang-undang. Menguasai pembentukan undang-undang. Jadi sebab utama mengapa hingga saat ini partai politik belum dimintai pertanggungjawaban sebagai suatu korporasi, sebabnya adalah pembentuk undang-undang memang tidak ingin. Siapa sih yang mau membuat undang-undang yang akan menjerat lehernya sendiri? Ya. Pembentukan undang-undang kita dikendalikan oleh partai politik, suka atau tidak suka, karena dibentuk oleh lembaga-lembaga politik. Undang-undang dibentuk atas persetujuan bersama Presiden dan DPR. Presiden partai politik adalah orang partai politik, walaupun sekarang cuma petugas partai politik. DPR adalah partai politik, diisi oleh orang-orang politik. Jadi setiap kali dia bikin undang-undang, maka dia akan memikirkan apakah kemudian undang-undang ini akan berdampak terhadap dia. Maka tidak mengherankan kalau rumusan-rumusan delik yang sebenarnya harusnya dipertanggungjawabkan kepada partai politik, dia kunci di situ. Untuk kemudian dipertanggungjawabkan pada individunya. Ya, yang harusnya rumusan deliknya setiap orang, katakanlah, yang melakukan money politik dipidana, misalnya begitu, diganti dengan tim kampanye. Subjeknya jadi apa? Tim kampanye. Jadi kalau bukan tim kampanye, boleh money politik. Kalau mau menang pemilu, lakukanlah money politik, tapi jangan dilakukan oleh tim kampanye, karena yang bisa dijerat adalah tim kampanyenya saja.
Mengapa begitu? Nah, karena yang bikin undang-undang adalah orang partai politik. Maka tidak mengherankan kalau dalam pemilu kita kemarin, selain ada tim kampanye, ada yang di luar dari tim kampanye. Jadi serangan maghrib, serangan isya, serangan subuh itu terjadi. Bukan dilakukan oleh pasangan calon, bukan dilakukan oleh tim kampanye, tapi dilakukan oleh orang-orang lain yang tidak termasuk subjek yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Desainnya dibuat begitu. Ini namanya distorsi undang-undang. Ya. Belum lagi mereka punya wewenang membuat undang-undang atau mengamandemennya, lalu kemudian di dalam sistem hukum kita itu berlaku asas di mana aturan yang dipakai kalau terjadi perubahan undang-undangan adalah aturan yang menguntungkan. Jadi setiap kali ada peristiwa yang kemungkinan menjerat mereka, maka mereka bikin undang-undang yang menguntungkan. Kan gitu, pasal 1 ayat 2 KUHP, apabila terjadi perubahan perundang-undangan, digunakan aturan yang menguntungkan bagi terdakwa. Terdakwa itu umurnya panjang, mulai dari tingkat pertama sampai kasasi masih terdakwa namanya. Jadi sangat memungkinkan untuk kemudian mendistorsi daya jangkau undang-undang terhadap partai politik dengan melakukan perubahan undang-undang. Lalu nah ini juga diakui atau tidak diakui, kooptasi partai politik terhadap penegak hukum sangat kuat. Penegakan hukum itu tugasnya pemerintah. Pemerintah itu adalah orang-orang partai politik. Chief of Executive adalah presiden. Presiden adalah tokoh politik, tokoh partai politik. Maka setiap kali seorang presiden ya berkuasa, yang paling pertama dia lakukan apa? Mengkooptasi penegak hukum. Ya, mengkooptasi penegak hukum. Kalau mau menang presiden di Indonesia, kuasai polisi. Polri adalah organisasi yang dari pusat sampai ke desa-desa itu satu komando. Mana ada organisasi begitu? Mana ada organisasi yang dalam satu komando dari tingkat pusat sampai ke desa-desa? Cuma ada polisi. Jadi siapa yang menguasai polisi, dia akan jadi presiden di Indonesia. Kan gitu. Jadi kooptasi kekuatan politik terhadap penegak hukum itu menyebabkan juga kalau ada tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik, maka bisa jadi nggak jalan. Kan gitu. Nah, bukan rahasia umum lagi kalau penegak hukum di Indonesia paling mudah. Saya diminta oleh DPR memberi masukan perubahan undang-undang kepolisian. Ya begitu. Ya saya bilang di situ, harusnya kepolisian itu diangkat dari mereka yang sudah jenderal bintang 3. Katakanlah seperti itu. Posisi presiden hanya menjadi otoritas administratif yang mengesahkan pengangkatannya. Tapi sekarang Kapolri itu dipilih dengan konfirmasi kepada DPR. Namanya konfirmasi atau persetujuan, apapun namanya, terserahlah. Sehingga Kapolri itu pasti punya afiliasi politik dengan presiden dan DPR, kekuatan parlemen yang mayoritas. Kalau Kapolri begitu, Kapolda juga begitu. Kapolres juga begitu dengan segala tingkatannya. Jadi tidak mengherankan kalau penegakan hukum terhadap partai politik meminta pertanggungjawaban pidana partai politik itu tidak akan jalan. Karena penegak hukumnya dapat dikooptasi dengan mudah oleh kekuatan-kekuatan politik.
Gitu. Padahal misalnya, ya, dalam banyak kasus itu, ketika partai politik atau oknum partai politik ingin dimintai pertanggungjawaban, maka tindakan politik akan kemudian menganulir itu. Dulu ketika Pak Harto mau diadili, Pak Harto adalah pimpinan partai politik Golkar namanya, selama 32 tahun. Kalau diadili Pak Harto, bahkan Golkar diadili secara politik sebenarnya. Tapi apa yang dikatakan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Gus Dur, kalaupun Pak Harto diadili, maka detik dinyatakan bersalah, saya akan beri amnesti. Begitu. Detik Pak Harto dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka detik itu pula akan diamnesti oleh Presiden Gus Dur. Maka akan sangat sulit untuk kemudian meminta pertanggungjawaban politik dengan sistem politik seperti itu, terhadap partai politik dengan sistem politik seperti itu. Yang berikutnya adalah ultimum remedium. Kita, adik-adik mahasiswa pasti udah paham, hukum pidana ada ultimum remedium. Dia adalah the final resort, adalah alat pertahanan terakhir. Nah, udahlah, turunannya Mat Ansel itu pasti ikut. Tapi ini adalah hambatan dari mempertanggungjawabkan partai politik. Karena apa? Ketika hukum pidana itu sebagai ultimum remedium, maka sarana hukum lain harus didahulukan. Kalau sarana hukum lain dari didahulukan terhadap kejahatan partai politik, maka dia akan diselesaikan dengan hukum lain, dengan hukum administrasi. Misalnya Bawaslu memutuskan secara administrasi, melalui hukum administrasi. Katakanlah, atau PT-UN. Ya, atau MK. Di dalam sistem hukum kita yang bisa membubarkan partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Padahal pidana yang paling efektif untuk mencegah partai politik melakukan kejahatan adalah pembubaran partai politik. Tapi kewenangan membubarkan partai politik ada pada MK. Lalu bagaimana hukum pidana bisa secara efektif bekerja? Pembubaran partai politik sebagai satu pidana yang paling berat. Seperti pidana mati bagi orang, bagi manusia. Diharapkan, walaupun pakai teori klasik nih ya, ketika tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik bisa berdampak dengan dijatuhkannya pidana berupa pembubaran partai politik, maka kemudian dia akan menjadi efek deterrence, kan gitu. Deterrence efeknya itu timbul karena ada sanksi yang berat, yaitu pembubaran partai politik. Nah, sekarang pembubaran partai politik bukan menjadi kewenangan pengadilan negeri. Bukan menjadi kewenangan peradilan umum, tapi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lah bagaimana bisa diharapkan partai politik diadili kalau sanksinya yang paling efektif itu ada pada kekuasaan bidang hukum lain. Sehingga selalu dikatakan ya ultima ratio, ultimum remedium. Ultimum remedium ternyata menjadi penghambat dapat dipertanggungjawabkannya partai politik sebagai sebuah korporasi. Belum lagi preferensi politik hakim. Ya. Presiden itu bisa diadili melakukan tindak pidana oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara hakim Mahkamah Konstitusi itu 3 diusul presiden, 3 diusul DPR, 3 diusul oleh MA. Jadi 2/3 kekuatan Mahkamah Konstitusi ada pada partai politik. Ya. Jadi siapapun tidak akan menang lawan incumbent di MK. Kalau pilpres, sengketa pilpres, siapapun presidennya tidak akan mungkin bisa diadili di MK dengan preferensi seperti itu. Ya. Dengan preferensi seperti itu. Jadi ya sangat tidak mungkin. Apalagi Mahkamah Konstitusi hakimnya pakai periode. Kalau sudah diangkat 1 periode, dia pengen periode kedua.
Bagaimana caranya diangkat di periode kedua? Ya baik-baik sama yang angkat. Kan begitu, baik-baik sama yang angkat. Ya. Sebelum Pilpres kemarin ada 2 hakim konstitusi yang diangkat kembali. Konon kabarnya off the record sekali lagi dengan sebuah perjanjian politik kalau ada sengketa Pilpres akan ke sana. Nah, ya akan kita dapatkan sebuah pendekatan keadilan dengan hakim yang mempunyai preferensi politik seperti itu. Pengangkatan hakim agung. Ini dokter-dokter di UII bisa jadi hakim agung. Waduh, sulitnya minta ampun kalau tidak punya backup politik. Pak Salman Lutan aja yang untung gitu loh. Di antara yang banyak bisalah satu lolos ya. Pasti kalau misalnya ada pengangkat hakim agung 5 atau 6, paling yang murni berdasarkan kapasitas dan kapabilitasnya 1, yang lainnya preferensi politik. Ya. Saya dulu selesai doktor tuh umur 33. Banyak orang yang mendorong saya untuk jadi hakim agung. Dia bilang belum cukup umur. Hakim agung itu 45 tahun. Umur minimalnya. Begitu saya udah 45, situasinya kayak gini, ya udahlah. Jadi nggak usah. Kan gitu. Kalau kita tidak punya backup politik, jangan mimpi jadi hakim agung, jangan mimpi jadi hakim konstitusi. Akibatnya apa? Selalu putusan-putusan terkait dengan partai politik itu menjadi sebuah transaksi politik. Tidak didasarkan pada satu pertimbangan keadilan yang murni. Belum lagi kalau partai politik dihukum sebagai korporasi, diadili, diperintahi pertanggungjawaban dan dinyatakan bersalah. Katakanlah partai politik itu adalah partai politik yang ruling party, partai berkuasa. Nah, itu akan berpengaruh terhadap legitimasi dan legalitas dari pemerintahan maupun DPR. Bagaimana kemudian kalau itu otomatis begitu partai politiknya dinyatakan bersalah, lalu kemudian dijatuhkan pidana misalnya pembubaran partai politik, sedangkan yang menguasai eksekutif, yang menguasai DPR adalah partai politik itu. Bagaimana konsekuensinya? Ini juga yang menjadi penghambat bahwa kalau partai politik dimintai pertanggungjawaban pidana, lalu kemudian partai politik dinyatakan bersalah dan dihukum dibubarkan, lalu bagaimana legalitas dari lembaga-lembaga politik yang pengisiannya melalui partai politik? Nah, bagaimana mengatasinya? Saya pikir ini harus didalami lagi oleh teman-teman dosen di UII untuk kemudian diintrodusir. Pertama adalah kita perlu merevisi ketentuan undang-undang yang membatasi pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai atau terhadap para pengurusnya saja. Misalnya dalam pidana pemilu tadi yang sebutkan. Kalau money politik itu hanya menjadi delik kalau dilakukan oleh pasangan calon, peserta pemilu, atau tim kampanye. Peserta pemilu maksudnya partai, atau anggota DPD, pasangan calon, atau tim kampanye. Ini harus kita rubah undang-undangnya, setiap orang. Kan begitu. Supaya kemudian bisa di situ partai politik diadili. Sekarang kalau subjek deliknya saja sudah dibatasi seperti itu, bagaimana kita mau menerapkan itu sebagai terhadap partai politik? Jadi kita masih meneliti tindak pidana yang tadi saya introdusir motivasinya dalam berbagai wajah motivasi tadi. Kita teliti lagi, apakah rumusan deliknya, subjek deliknya memungkinkan untuk bisa diterapkan terhadap partai politik atau tidak? Bisa jadi masalahnya di situ. Yang paling terlihat adalah pada money politik. Money politik jelas yang bisa diadili adalah partai politik, peserta pemilu, tim pasangan calon, atau tim kampanye. Cuma itu. Sehingga dilakukanlah tim mawar, tim delta, tim alfa. Itu. Macam-macam tuh tim-tim di luar tim yang resmi itu. Yang kemudian melakukan money politik.
Ya. Ada seorang pengusaha cerita bahwa dia sampai menghabiskan ratusan miliar untuk mendukung salah satu calon. Ya kan? Alhamdulillah Pak menang kata dia. Dengan alhamdulillah coba bayangkan berbuat jahat yang namanya money politik disyukuri karena berhasil memenangkan calon itu. Coba bayangkan. Dia tidak tim kampanye, dia tidak pengurus partai politik, dia bukan pasangan calon, dia bukan peserta pemilu dan seterusnya. Tapi dia bekerja untuk itu. Dia tidak bisa dijangkau. Kalau bisa dijangkau dan terafiliasi dengan partai politik yang memang dia dukung, bahwa itu memang order yang dilakukan oleh partai politik, kan partai politiknya juga harus bisa dimintai tanggung jawab dalam hal ini. Lalu pembatasan penggunaan Lex Mitius tadi. Apabila terjadi perubahan perundang-undangan, digunakan aturan yang menguntungkan. Harus ditambah satu ayat lagi. Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 2 KUHP tidak berlaku apabila tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik. Misalnya begitu. Kita perlu membatasi. Supaya apa? Ya tidak kemudian ketika proses sedang berlangsung dirubah undang-undangnya. Kan gitu. Jadi tidak selalu perubahan undang-undang yang menguntungkan bagi terdakwa itu baik. Kita harus membatasi. Lalu karena kooptasi yang sangat dahsyat kepada penegak hukum, menurut saya penegakan hukum terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana itu harus dilakukan oleh state independent body. Lembaga negara independen. Nggak bisa dilakukan oleh polisi atau kejaksaan. Kalau sekarang. Berarti kita punya pilihan. Pertama, memperluas wewenang lembaga negara independen yang sekarang menjadi penegak hukum. Misalnya KPK. KPK ini lembaga negara independen. Dia lebih sulit dikooptasi daripada polisi atau kejaksaan. Katakanlah seperti itu. Nah, kita beri wewenang kepada lembaga negara independen ini untuk bisa mengadili partai politik, memproses penyidikan penuntutan partai politik. Atau kita harus membentuk suatu lembaga negara independen yang lain yang tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap partai politik. Kalau penyidikan dan penuntutan itu dilakukan oleh kepolisian atau oleh kejaksaan seperti sekarang, jangan pernah berharap bahwa ada partai politik menjadi terdakwa. Jadi harus diperkuat lembaga negara independen ini untuk bisa menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa kooptasi politik. Lalu, waduh tadi saya disuruhnya cuma 45 menit nih. Saya lanjutkan dulu ya. Pemberian imunitas kepada penyidik atau penuntut umum ketika melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap partai politik. Ya. Sebab sudah jelas ketika penyidikan dilakukan terhadap oknum partai politik tertentu, disiram air keras. Kan gitu. Jadi kalau tim gabungan pencari fakta cuma berhasil mengatakan bahwa ini bukan kejahatan biasa, ini adalah kejahatan dengan motivasi politik, itu nenek-nenek bego juga tahu. Kan gitu loh. Itu pangkal tolaknya pasti adalah ada tokoh politik atau partai politik yang sedang dalam jangkauan penegak hukum yang lain, itu masih mending disiram air keras. Kalau tiba-tiba mati, dibilang sakit jantung, itu juga menjadi sebuah masalah. Apakah imunitas menjamin? Juga tidak menjamin. Tapi paling tidak dia tidak akan mempunyai konsekuensi administratif. Sekarang banyak loh, ketika penyidik melakukan penyidikan terhadap satu tindak pidana, ternyata yang disidik adalah mengenai bupati, tiba-tiba penyidik tersebut pindah. Tiba-tiba penyidik tersebut dimutasi.
Itu tidak sedikit yang terjadi seperti itu. Mengapa? Ya pasti ada kooptasi politik kepada institusi itu. Kalau di KPK sekarang tiba-tiba ditarik. Oh, gitu loh. Tiba-tiba ditarik oleh Polri, ditarik oleh Kejaksaan. Itu menunjukkan bahwa ada kooptasi politik di situ. Maka KPK misalnya ya harus memang diberi kewenangan sepenuhnya untuk mengangkat penyidik sehingga kemudian ada imunitas. Lalu pengalihan kompetensi absolut pembubaran politik secara terbatas dari Mahkamah Konstitusi kepada Peradilan Umum. Ya, pembubaran partai politik kan alasannya bisa banyak hal. Tapi kalau dia melakukan tindak pidana mestinya menjadi kewenangan juga Peradilan Umum. Selagi ini tidak bisa dilakukan, selagi masih kewenangan MK, kita nggak akan punya presiden di mana partai politik bisa diadili. Dan juga kemudian dampak dari vonis bersalah itu tentu baru efektif setelah masa jabatan dari tokoh politik tertentu yang partainya dinyatakan bubar itu berakhir. Ini perlu pembatasan. Jadi new criminal policy diperlukan. Baru bisa kita menggiring partai politik untuk bisa dimintai pertanggungjawaban. Kalau tanpa adanya perbaikan instrumen baik hukum material atau hukum formil seperti yang tadi saya kemukakan, saya pikir akan sulit sekali untuk bisa mempertanggungjawabkan partai politik sebagai sebuah korporasi. Saya ingin masuk sedikit, mudah-mudahan 15 menit sampai dengan 10.30 selesai. Beberapa kelemahan pengaturan di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara proses pidana terhadap partai politik yang menurut saya belum memungkinkan partai politik diadili sebagai korporasi. Bahkan lebih jauh, korporasi langsung diadili sebagai dimintai pertanggungjawaban sebagai sebuah korporasi. Yang paling penting sebenarnya di situ kelemahan Perma nomor 13 tahun 2016 adalah tidak menentukan kriteria subjek yang dapat dipertanggungjawabkan akibat tindak pidana korporasi. Jadi gini, ketika tindak pidana korporasi, selalu yang dikatakan bisa dipertanggungjawabkan adalah, atau yang bisa dipidana di sini sama dengan Pak Mulyatno, dipertanggungjawabkan adalah dipidana. Ya. Ketika dia korporasi atau partai politik ingin dipertanggungjawabkan atau dipidana, akibat tindak pidana korporasi, akibat tindak pidana oleh partai politik, maka selalu ada pilihan. Pengurusnya, korporasinya, atau kedua-duanya. Persoalan utama adalah kapan pidana itu hanya bisa dimintakan kepada pengurusnya, kapan pidana itu bisa dimintakan kepada korporasinya saja, kapan pidana bisa dimintakan atau dipertanggungjawabkan kepada kedua-duanya. Ini tidak ada kriterianya. Nah, kecenderungan orang Indonesia yang berpaham klasik, ya, klasik kan secara